Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur untuk kita semua, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita di siang hari ini dalam acara webinar dalam rangka mensosialisasikan modalitas diagnostik non-invasif bagi pasien dengan angina pectoris stabil. Ini bagian dari, tadi saya sampaikan, sosialisasi pedoman tata laksana, panduan pemilihan modalitas diagnostik non-invasif pada pasien dengan angina pectoris stabil, yang disusun oleh kolaborasi Pokja Ekokardiografi dan Pokja Kardiologi Nuklir dan Pencitraan Kardiovaskular. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam dengan menghadiri perwakilan dari kedua Pokja sebagai pembicara, yaitu Dr. Sally Anantaria Atmadikusuma, SPJP Konsultan, yang akan memaparkan peran pemeriksaan pencitraan bagi pasien angina pectoris stabil. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Aryo Suryo Kuncoro, SPJPK, dengan pemaparan mengenai peran pemeriksaan ekokardiografi bagi pasien angina pectoris stabil. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Pertama, penyampaian materi setiap sesi akan berlangsung selama 30 menit. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Q&A. Mohon agar peserta menonaktifkan kamera dan suara selama pembicaraan dan penyampaian materi. Sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PPPRKI, Dr. Isman Firdaus, SPJPK. Karena berkat dukungan penuh dari PPPRKI, buku pedoman ini dapat terselesaikan dengan baik dan acara perilisan buku ini dapat terselenggara. Kami mengundang Ketua PPPRKI untuk memberikan kata sambutan. Kepada Dr. Isman Firdaus, SPJPK, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar pada siang kali ini. Tentunya yang saya hormati di sini Sekretaris Jenderal PERKI, Dr. Dapsa Arifah Jujar, yang akan mengawal acara ini hingga tuntas. Berikutnya tentu di sini ada Ketua Pokja. Jadi di PERKI itu ada 14 Pokja ya. Salah satunya yang sekarang salah duanya ya, ada 2 di sini, ada Pokja Ekokardiografi. Di sini yang saya muliakan di sini Dr. Aryo Suryo, dan juga ada Pokja Pencitraan Kardiovaskuler. Ada Dr. Sally Atmakusuma. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungannya untuk kegiatan-kegiatan webinar PERKI. Dan pada acara kali ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan bahwa pada kesempatan siang ini akan di-launching buku panduan untuk modalitas tata laksana diagnostik non-invasif bagi pasien-pasien dengan angina pectoris stabil. Yang kita tahu bahwa banyak kita mendiagnosis pasien dengan angina pectoris, namun hanya sebagian besar oleh anamnesis, sehingga perlu ada supporting data yang objektif dalam bentuk pemeriksaan penunjang. Dan ini diharapkan dengan kegiatan ini kita bisa menambah wahana pengetahuan kita, apa saja kira-kira yang diperlukan dalam mendiagnosis atau supporting diagnosis pasien dengan angina pectoris stabil. Dan diharapkan buku ini bisa menjadi panduan ke depan yang akan diadopsi secara nasional oleh Kementerian Kesehatan dalam menetapkan kriteria angina pectoris stabil secara pemeriksaan modalitas non-invasif. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada siapapun, tentunya teman-teman
yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku panduan panduan modalitas non-invasif bagi pasien angina pektoris stabil. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan ini adalah saya rasa ini webinar yang keempat ya, maaf yang kelima di tahun 2021. Jadi ini webinar yang kelima ya. Tahun 2020 kita sudah cukup banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah secara virtual. Dan jangan lupa teman-teman seluruh hadirin nanti sore juga ada acara pemaparan untuk awam ya, untuk dalam rangka Hari Kesehatan Perempuan. Nanti ada pembicaranya, nanti bisa lihat di IG Live dari Perki. Saya ucap terima kasih, semoga berjalan lancar, mudah-mudahan semua kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan Dr. Isman. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari Dr. Sally mengenai peran pemeriksaan pencitraan bagi pasien angina pektoris stabil. Dr. Sally adalah bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI dan merupakan salah satu leader dalam bidang pencitraan kardiovaskular. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Dr. Sally dapat menyampaikan presentasinya. Terima kasih Dr. Dasa. Saya izin untuk screen sharing ya dok. Ya. Gimana Dr. Sally? Apakah sudah terlihat? Belum. Terlihatnya putih di saya, nggak tahu di. Coba di next slide, bisa nggak next slide? Masih putih nih. Bisa nggak? Ini sudah nih. Bisa nggak? Terlihat nggak? Nggak. Belum kelihatan. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ketua Perki, Dr. Isman Firdaus, SPDP Konsultan, untuk Sekjen Perki, Dr. Daftar Ifajusar, SPDP Konsultan, atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih untuk kerjasamanya JAICO yang diwakili oleh Dr. Aryo Surya Kunchoro, SPDP Konsultan. Jadi pada hari ini saya diminta untuk membahas mengenai peran pemeriksaan pencitraan pada pasien chronic coronary syndrome atau yang sebelumnya kita sebut sebagai angina pektoris stabil. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah suatu kerjasama antara Pokja, Indonesian Society of Echocardiography dan Indonesian Society of Cardiovascular Imaging. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak mempunyai konflik of interest untuk didisclose. Untuk objektif presentasi saya adalah saya hendak memperkenalkan local guideline yang baru yang membahas mengenai imaging modality pada pasien dengan chronic coronary syndrome. Dan saya harapkan pada akhir presentasi ini kita sama-sama bisa menguasai the art of choosing the right imaging modality untuk mendeteksi iskemia pada earliest phase of atherosclerosis. Sebagai outline yang saya kemukakan adalah saya akan membahas mengenai tentu imaging modality yaitu cardiac CTA, CT angiography, kemudian SPECT, yang variable perfusion imaging dan CMA, dan pada akhirnya bagaimana kita ahli dalam memilih modalitas yang tepat. Selalu menjadi perdebatan pada perjalanan coronary artery disease. By definition, coronary artery disease adalah suatu proses patologi yang terjadi pada epikardial arteri. Jadi terjadi atherosclerosis plaque pada arteri pada pembuluh epikardial. Dan proses ini bisa dilihat dengan menggunakan CT, karena CT dengan spasial resolusi yang sangat baik, dia bisa menilai pada sangat early. Hanya masalahnya apakah kelainan yang early itu bisa sudah menimbulkan masalah secara fungsional. Jadi dengan menempatkan
pemeriksaan ini pada pasien yang tepat, kita bisa melihat perlukah pasien ini kita lakukan pemeriksaan lanjut pertama, kemudian kedua, apakah diagnosis yang kita tegakkan sudah tepat, dan yang ketiga, apakah tata laksana kita selanjutnya juga sudah sesuai dengan pasien ini. Jadi CT dengan spasial resolusi yang sangat baik bisa menilai pada fase yang paling early, pada secara anatomi, pada pembuluh epikardial. Kemudian pemeriksaan lain bisa melihat kelainan hanya bila sudah terjadi functional dysfunction, dan itu biasanya terjadi pada stenosis yang arteri koroner yang sudah menimbulkan iskemia secara bermakna. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai CT, yaitu kita akan melihat mengenai studi anatomikal. Untuk pemeriksaan CT yang diperlukan adalah 64 slice, jadi minimal 64 slice, dan saya rasa teman-teman di seluruh di sini yang akan mengerjakan CT pada kardiak, minimal pesawatnya sudah memiliki 64 slice, dan itu rasanya cukup. Dengan syarat adalah pasiennya bisa rate-nya bisa kita stabilkan, kemudian pasiennya bisa menahan nafas, dan image yang dihasilkan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi, CT ini bisa menilai anatomi koroner, bisa digunakan dengan tanpa kontras. Dengan tanpa kontras kita mendapatkan coronary calcium scoring, ataupun dengan kontras kita bisa mendapatkan gambaran arteri koroner secara menyeluruh. Kita bisa menilai baik secara 3 dimensi dengan 3D volume rendering, ataupun 2 dimensi untuk melihat lumen koroner baik dengan MPR maupun dengan MIP. Ini adalah semua software yang sudah embedded di mesin CT. Dari derajat stenosis, kita memiliki acuan untuk melaporkan berdasarkan data reporting system. Jadi ada CAD, Coronary Artery Disease Reporting and Data System. Itu adalah suatu standarisasi di mana kita katakan normal atau tidak tampak stenosis bila stenosisnya adalah 0%, kemudian 1-24% adalah stenosis minimal, kita katakan catret 1, 25-49% adalah mild stenosis, catret 2, sampai 69% adalah moderate stenosis, catret 3, sampai 99% adalah berat stenosisnya, sampai catret 4, dan 100% adalah total oklusi. Jadi, by SCCT, CT tidak mengenal total oklusi. Jadi, yang dikemukakan adalah tidak tampak stenosis, minimal, moderate, dan severe. Setelah itu total oklusi. Jadi berbeda sedikit dengan invasif koroniografi. Setelah itu kita juga bisa melaporkan beban kalsium yang ada. Ini adalah kalsium totalnya, dan dari kalsium ini kita bisa merekomendasikan perlu atau tidaknya pasien diberikan prevensi dalam bentuk statin. Jadi bila kalsium skornya 0, kita katakan risiko yang sangat rendah. Kalau kalsium skornya 1-99% sedikit meningkat, sampai 299 kita katakan cukup meningkat, sampai 300 kita katakan peningkatan sedang sampai beban sampai berat dan perlu memerlukan statin intensitas tinggi dan disertai dengan aspirin. Ini juga sesuai dengan guideline yang saat ini sudah diterbitkan untuk dianut oleh mereka yang bekerja di primary care. Jadi sesuai dengan yang akan kita terbitkan juga, bahwa di sini setelah kita tempatkan pasien dalam suatu sistem scoring kemungkinan risiko CAD dalam 10 tahun, contohnya dengan menggunakan skor, bila risikonya hanya rendah, kita sarankan untuk lifestyle modification. Tapi bila borderline, kita mulai memikirkan perlunya statin atau tidak, dan di sini coronary artery score akan mulai berperan. Sama seperti tadi, bila 1-99 kalsium score dengan usia lebih dari 55 tahun, mungkin kita berikan moderate intensitas statin dan seterusnya. Uji yang kedua adalah uji fungsional, yaitu MRI dan SPECT. Pemeriksaan ini pemeriksaan ini akan menilai iskemia miokard dengan cara penilaian terhadap perubahan EKG yang ada selama pembebanan, kemudian gangguan gerakan dinding miokard pada uji stres tersebut, dan adanya gangguan perfusi. Jadi ini adalah pesawat MRI, sementara ini adalah gamma kamera untuk nuklir. Saya rasa tidak banyak yang memiliki gamma kamera seperti ini. MRI sudah mulai banyak.
di berbagai center. Sedikit saya akan membahas mengenai kekuatan dari MRI untuk kardiak. Kita secara spesifik memiliki terminologi kardiak MR. Kardiak MR atau CMR bisa menilai iskemia, kemudian scar dan viabilitas. Ini adalah sequence yang standar digunakan, hanya untuk sequence ini tidak baku. Jadi teman-teman atau sejawat silakan menggunakan sesuai dengan indikasi pasien yang diterima. Jadi contohnya mungkin kalau ingin menggunakan cine imaging resting pada saat awal, kemudian pada saat setelah gadolinium ada cine lagi silahkan. Atau misalnya kita tidak menggunakan early gadolinium juga silahkan. Jadi ini adalah hanya protokol yang rutin digunakan tapi tidak baku. Jadi pada MRI kita dapat menggunakan dengan kontras ataupun tanpa kontras. Dengan kontras yang digunakan adalah gadolinium, dan gadolinium ini memerlukan fungsi ginjal yang baik. Kalau tanpa kontras kita bisa menilai hingga penilaian adanya edema. Jadi pada awal kita menggunakan cine imaging. Cine imaging ini bisa dilakukan pada saat stres dan pada saat rest. Mungkin saya bisa kasih contoh seperti ini. Oke. Jadi ini adalah gambaran short axis. Ini gambaran 2 chamber, 4 chamber. Kita bisa memotong 3 chamber, 5 chamber, silahkan. Kemudian kita bisa lihat adanya gangguan kinetik, adanya diskinetik, seperti pada gambar ini adalah di inferior. Mungkin teman-teman sudah sejauh bisa melihat. Jadi pada 2 view kita bisa melihat bahwa bagian inferiornya ada sedikit hipokinetik. Kemudian MRI ini secara khas merupakan pencitraan yang menggunakan properti intrinsik dari masing-masing jaringan. Artinya pada jaringan yang kompak, jaringan yang normal, sehat, maka intensitas gambar yang dihasilkan sama, seragam. Artinya kalau ini jaringannya terdiri dari jaringan yang miokardnya sehat semua, di mana miositnya banyak, maka seharusnya warnanya sama. Seperti itu mudahnya. Kita bisa lihat di sini bahwa ada diskinetik dan warna jaringannya berbeda pada bagian inferior. Jadi kita bisa melihat dari gambaran sini aja mungkin ada sesuatu ya masalah pada inferior, pada segmen inferior yang terkait dengan RSCA teritori, misalnya seperti itu. Kemudian kita lanjut, setelah kita memiliki gambaran ada masalah pada bagian inferior, masalah pergerakan di bagian inferior, dan kita bisa menghitung IS-nya tentu, IS kiri dan IS kanan dengan baik. Kemudian kita bisa melihat apakah ada proses lain yang terjadi di sana, yaitu dengan T2 weighted imaging. Ini juga tanpa kontras. Jadi T2 ini adalah melihat water content. Pada inflamasi jaringan, pada peradangan jaringan, maka water content-nya meningkat, dan water ini akan memberi warna putih pada T2, sehingga kita bisa lihat bahwa di inferior ini warnanya memang lebih putih. Jadi pada jaringan yang tadi terjadi gangguan, ternyata ada inflamasi, seperti itu. Kemudian kita mulai masukkan kontras, dan kita bisa melihat ada gangguan perfusi atau tidak pada jaringan tersebut. Kontras ini adalah gadolinium, dan gadolinium ini akan menurunkan T1 dan T2, terutama T1. Jadi mudahnya adalah kalau jaringannya sehat, maka gadolinium ini akan cepat masuk ke dalam jaringan. Sehingga waktu kita lakukan pengambilan gambar first pass, seharusnya jaringan ini menjadi lebih cerah warnanya, karena T1-nya turun. Jadi seharusnya jaringannya menjadi lebih cerah. Pada saat ada gangguan aliran, maka daerah tertentu, teritori tertentu terjadi keterlambatan untuk uptake dari gadolinium itu sendiri, sehingga warnanya menjadi lebih hitam, inferiornya menjadi lebih hitam, dan ini bisa lebih terlihat jelas pada saat kita berikan adenosin, jadi pada saat stress test. Jadi bisa dibandingkan resting dengan stress perfusi menggunakan adenosin dengan kontras gadolinium. Oke, kemudian kita lanjut.
pemberian gadolinium dilanjutkan, kemudian kita lihat dalam 10-15 menit setelah pemberian gadolinium, dan karena itu kita sebut sebagai late gadolinium enhancement. Jadi ternyata pada gadolinium enhancement, pada gadolinium enhancement yang kita ambil 10-15 menit setelah pemberian kontras, kita lihat bahwa gadolinium ini merupakan suatu kontras yang sifatnya ekstraseluler. Artinya kalau ekstraselulernya banyak, maka dia akan terretensi. Pada jaringan yang normal kita lihat ini ekstraselulernya sedikit. Karena itu pada 10-15 menit kita ambil gambar, gadolinium sudah nggak ada di situ, sudah pergi dari tempat itu. Sehingga warna jaringannya kembali menjadi hitam. Sementara pada daerah yang banyak ekstraselulernya, gadolinium akan trapping di sana, sehingga gadolinium ini akan memberi warna putih pada bagian yang banyak ekstraseluler. Di sini kita lihat bahwa ini merupakan suatu daerah scar di bagian inferior. Dan dari transmolarity scar, transmolarity adalah persentase mulai dari subendokard hingga ke subepikard, kita bisa melihat apakah jaringan ini masih viable atau tidak. Jadi pada gerakan yang terganggu tadi, kita melihat ada di bagian inferior, kita melihat adanya edema, kemudian kita melihat adanya scar. Jadi mungkin ini adalah suatu proses akut angina pada daerah yang sudah mengalami infak sebelumnya, gampang seperti itu. Kemudian pemeriksaan yang bisa dikerjakan lagi adalah untuk melihat viability dengan lebih baik, yaitu dengan dobutamin stress test. Sayangnya kita jarang mengerjakan ini karena tentu kita tidak memiliki antidotumnya, yaitu IV beta blocker, metoprolol, sehingga ini bisa di-reserve untuk pasien-pasien yang benar-benar layak dikerjakan, artinya yang risikonya tidak terlalu tinggi, karena berbeda dengan ECMO. Karena ECMO, kalau ECMO dengan dobutamin pasiennya akan ada di sebelah kita, sementara kalau MRI pasiennya akan di ruangan tertentu, dan untuk kalau terjadi sesuatu kita akan memerlukan waktu untuk menolong pasien itu sendiri. Jadi ini kita lebih suka untuk meresearch untuk pasien-pasien yang relatif aman. Sama seperti echo, nanti Dr. Aryo dari bagian kardiografi juga akan memberikan tata cara pelaksanaannya, dan penilaiannya juga sama. Bedanya pada MRI kita bisa dapat langsung semua potongan, sehingga kita bisa membedakan dengan berbagai view. Seperti tadi, kalau ada inferior yang bermasalah, kita harus bisa melihat pada short axis dan pada 2 chamber atau pada 3 chamber atau pada 4 chamber. Kemudian pada pemeriksaan fungsional ini kita bisa melakukan stratifikasi risiko, di mana risiko tinggi dikatakan bila pada penggunaan adenosin terdapat defek perfusi stres lebih dari 2 dari 16 segmen, atau pada penggunaan dobutamin kita mendapatkan lebih dari 3 disfungsi segmen yang terinduksi. Risiko rendah bila tidak ada defek perfusi ataupun disfungsi segmen, dan risiko sedang adalah pada di antara keduanya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah SPECT. Pemeriksaan SPECT ini menggunakan gamma kamera, dan kita bisa menilai left ventricle dengan potongan short axis, kemudian horizontal log axis, dan vertical log axis. Jadi kita lakukan pemeriksaan pada saat rest, dan pada saat rest bisa menggunakan dobutamin, bisa menggunakan ergocycle juga. Seperti ini kita lihat adakah bagian-bagian yang uptake-nya kurang. Jadi mudahnya ini adalah pemeriksaan pada saat stres di atas, dan ini pada saat rest pada potongan short axis. Ini adalah pemeriksaan pada saat stres, dan ini adalah pemeriksaan pada saat rest pada horizontal long axis, dan ini adalah pada vertical long axis. Kita lihat seperti tadi, kesepakatan kita adalah kalau kita melihat gangguan perfusi atau gangguan kinetik itu minimal pada 2 view. Pada potongan short axis kita lihat bagian anteriornya pada saat stres uptake-nya kurang, sementara pada saat rest uptake-nya membaik. Dan ini pada horizontal long axis juga bisa terlihat pada bagian apex. Dan pada bagian horizontal long axis pun pada bagian vertical long axis pun demikian. Jadi pasien ini paling tidak memiliki masalah pada LAD teritori. Dan dengan gambaran ini kita bisa merekonstruksi suatu polar map, yaitu kita bisa melihat mulai dari apex sampai ke basal. Dengan pemeriksaan tersebut juga kita bisa mencoba melakukan semi kuantitatif. Jadi
bisa kita lihat uptake radioaktif pada segmen tersebut pada saat stres dan pada saat stres, kemudian kita bisa hitung selisihnya. Jadi kalau uptake-nya normal, maka nilainya akan 0. Kalau uptake-nya mulai terganggu, bisa bervariasi dari nilai 1 sampai 4. 4 menggambarkan uptake yang tidak ada atau lebih atau kurang dari 40% dari yang seharusnya dari gambaran normal. Uptake dari isotop itu sendiri. Jadi kita bandingkan pada saat stres dan pada saat stres sama seperti tadi, ini juga daerah apico inferolateral dan di daerah mid inferior. Kemudian kita bisa bandingkan. Jadi kalau tidak ada uptake sama sekali nilainya 4, penurunan berat nilainya 3, penurunan sedang nilainya 2, dan penurunan nilainya 1, sedangkan normal nilainya 0. Yang bisa kita lihat adalah interpretasi skor perfusi dari ventrikel kiri dalam bentuk SUN stress score. Jadi ini adalah global perfusi suatu jaringan left ventricle kemudian pada saat stres dan bila dilakukan pada saat rest, kita sebut sebagai sum rest score. Totalnya adalah jadi sum stress score adalah total pada saat stres, sum rest score adalah total pada saat rest, dan selisih keduanya merupakan suatu total selisih pada saat stres dan rest yang kita sebut sebagai SDS, yaitu sum difference score. Dari SDS ini, bila kita pertimbangkan dari semua lokal dari total segmen miokard, kita bisa menilai persentase banyaknya iskemia pada left ventricle itu sendiri. Jadi kalau sum stress score-nya kurang dari 4, artinya uptake-nya bagus. Jadi pada segmen tersebut mungkin nilai perfusinya ada yang 0 ataupun ada 1, tapi totalnya kurang dari 4, ini adalah hasil normal atau abnormal minimal. Bila sum stress score-nya antara 4-8 dengan SDS-nya 2-4, hasilnya abnormal ringan. Bila lebih dari 9-13 dengan SDS 5-6 abnormal sedang, dan lebih dari 13 dengan SDS lebih dari 6 adalah abnormal signifikan. SSS ini menggambarkan perfusi perfusi jaringan dengan menggunakan adenosin pada saat stres. Dan ini menggambarkan risiko MI ataupun cardiac death dari ventricle itu sendiri. Sedangkan besarnya selisih antara SFS dengan SDS dengan sum rest score yang kita kenal sebagai SDS, bila kita lakukan kalkulasi terhadap seluruh left ventricle, kita dapat mendapatkan persentase ventricle yang mengalami iskemia, dan ini akan menentukan manajemen selanjutnya. Mudahnya, bila iskemia banyak, maka sebaiknya pasien mendapatkan revaskularisasi. Berapa banyak yang kita cut off-nya? Sekitar 10-12%. Oke, jadi bagaimana di art of choosing the right modality? Kita punya EKG, kita punya echo, kita punya SPECT atau PET. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang PET, walaupun di buku yang akan kita luncurkan memang ada, tapi saya rasa tidak ada center yang saat ini menggunakan PET, jadi itu saya simpan sebentar. Jadi ada echo, ada SPECT, ada CT, ada MRI, dan ada stress test menggunakan exercise, vasodilator agent, adenosin yang lazim kita gunakan, dan ributamin. Dr. Ellen sudah sering membahas mengenai hal ini. Kembali kepada guideline, dan guideline ini yang kita adopt di buku kita, bahwa ada sedikit perubahan di mana untuk mendiagnosis CAD, inisial tesnya saat ini adalah coronary CTA ataupun non-invasive functional imaging. Sementara ini tidak menghalangi untuk pasien dilakukan invasive angiografi, tapi invasive angiografi ini adalah sebagai tes alternatif bila pasiennya memiliki high clinical likelihood dan simptomnya severe dan refractory terhadap terapi. 2019 ada stepwise yang dikeluarkan di dalam JACC, dikatakan bahwa kita perlu mengakses simptom, kemudian mengevaluasi general condition pasien, kemudian kita lakukan basic testing dan assessment evaluation. Jadi harus di-echo dulu pasiennya, kemudian kita estimate clinical likelihood, kita lakukan diagnosis teknis yang sesuai, dan bila sudah confirm,
baru kita lihat apakah event risk-nya memiliki major impact pada therapeutic option. Menariknya, pasien-pasien yang dicurigai memiliki chronic coronary syndrome, kita tempatkan pasien pada suatu pretest probability terjadinya CAD. 2013 ada PTP yang sudah dikeluarkan di guideline, tapi direvisi di tahun 2019, dan menariknya pasien-pasien yang memiliki PTP intermediate yang biru ini, pada tahun 2019 ada suatu studi yang besar, yaitu PRAMA Study, dan di sana akhirnya pasien-pasien yang intermediate probability ini 50% dikategorikan sebagai low risk, sehingga angka yang tinggi ini sebagian besar berubah, angkanya menjadi kecil. Jadi dengan 50% pasien moderate probability yang berubah menjadi low probability CAD, ternyata lebih efisien, dan risiko untuk eventnya juga kurang lebih sama. Jadi sehingga itu yang diadap di guideline 2019. Yang menjadi mainan kita, yang menjadi masalah kita adalah yang hijau tua. Sementara yang hijau muda ini, yang PTP-nya rendah, di bawah 15%, ini perlu kita lihat lanjutannya, kira-kira pasiennya ada CAD atau enggak, gampangnya seperti itu. Dengan kita lihat EKG-nya, kemudian apakah ada faktor risiko, apakah ada disfungsi LV, apakah kalau sudah di treadmill bagaimana hasil treadmill-nya, dan kalau sudah ada CT-nya, bagaimana hasil CT-nya, untuk pasien skor saja. Jadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita menentukan kita mau pakai anatomical atau pakai functional testing. Jadi saya mengerti bahwa banyak di antara kita yang memiliki center yang sudah memiliki CT, dan saya rasa juga sudah lebih dari 64 slides, dan saya hendak mengencourage bahwa tidak perlu ragu menggunakan CT, karena ada beberapa bukti yang sudah menyatakan baik untuk digunakan, yaitu ada beberapa studi yang sudah membandingkan hal tersebut, tapi hanya ada 2 studi besar yang membandingkan anatomical dengan functional imaging testing, yaitu PRAMAS dan SCOT-HEART trial. Mungkin ini saya akan bahas sedikit. Jadi SCOT-HEART trial ini adalah Scottish Computed Tomography of the Heart. Di sini ada pasien dengan jumlah 4.146 pasien, kemudian dengan ini adalah pasien-pasien yang simptomatik. Jadi sekali lagi, pasien-pasien yang memang datang ke chest pain clinic, pasien dengan simptom, kemudian dibagi menjadi 2 arm. Yang pertama adalah kemudian dirandomisasi dibagi menjadi dua arm. Yang arm pertama adalah pasien ini akan menerima standard care, kemudian arm yang kedua adalah standard care, tapi juga dilakukan CT angiografi. Dengan endpoint-nya adalah diagnosis orang CAD. Pasien-pasien ini kemudian di follow up selama 5 tahun. Jadi kita akan menilai certainty of physician untuk merelate chest pain ini dengan CAD tersebut. Hasilnya tentu saja karena sudah dilakukan CT dari awal pada pasien simptomatik, bisa terlihat bahwa diagnosisnya menjadi lebih tegak. Jadi untuk primary endpoint-nya, physician-nya menjadi lebih yakin kalau memang pasiennya benar CAD atau tidak kalau sudah dilakukan CT. Kemudian dengan demikian maka agresif terapi menjadi lebih banyak, sehingga kumulatif incidence untuk pasien-pasien yang sudah lakukan CT jadi jauh lebih kecil dalam 5 tahun dibandingkan yang hanya mendapat standard care. Dan di sisi lain, preventif terapi untuk pasien-pasien tersebut juga lebih tinggi secara bermakna. Jadi dengan lakukan CT, diagnosis lebih pasti, kemudian kumulatif incidence lebih kecil, dan tindakan prevensinya lebih banyak. Sehingga addition CT terhadap standard clinical care membuat diagnosis menjadi lebih jelas, sehingga stress testing selanjutnya berkurang jumlahnya, dan hal ini terus berlangsung baik untuk pasiennya dalam follow-up 5 tahun ke depan. Kemudian studi kedua adalah studi PRAMAS, kembali ini juga pada pasien-pasien dengan simptomatik, ada 10.000 lebih pasiennya. Kemudian dengan pasien-pasien simptomatik ini dirandomisasi dalam 2 arm. Yang pertama adalah dengan
uji anatomi, ya, dengan CT angiografi, yang kedua adalah dengan uji fungsional. Kemudian kita lihat dalam 12 bulan dengan hard endpoint-nya adalah death, MI, dan hospitalisasi ataupun procedural complication major, dan yang keduanya adalah invasive koronariografi yang tidak menunjukkan obstruksi CAD dan radiation exposure. Kita lihat pada primary endpoint. Pertanyaannya adalah apakah bila kita lakukan CT angiografi outcome-nya improve atau tidak untuk pasien ini. Kita lihat bahwa grafik ini, jadi grafik yang kecil ini adalah dari yang besar ini, kita magnify, sehingga terlihat bahwa memang ada sedikit perbedaan, tapi tidak bermakna pada pasien-pasien tersebut. Bila diikuti dalam 42 bulan, ternyata CT tidak mengimprove outcome pasien dibandingkan functional testing. Tapi yang menarik adalah outcome-nya ternyata similar. Mungkin saya kembali lagi sebentar. Jadi, tidak mengimprove, tapi similar outcome. Jadi sama aja di CT atau di nukleus atau di echo debutamin sama aja outcome-nya dalam 42 bulan. Tapi yang menarik adalah pada secondary endpoint-nya, ternyata bila kita lakukan CT, lebih banyak pasien yang kita kirim untuk pemeriksaan invasif koroangiografi dibandingkan kalau functional test, jadi 12 dibanding 8. Dan dari yang dikirim ke bagian untuk dilakukan invasif angiografi, bila kita lakukan CT, ternyata lebih banyak yang memerlukan revaskularisasi. Sementara kalau dilakukan functional test, lebih banyak yang ternyata tidak ada CAD yang obstruktif. Kemudian ada sub-study juga, jadi dengan demikian saya hendak mengencourage bahwa memang sesuai guideline CT ini dapat kita kerjakan untuk pasien-pasien sesuai indikasi. Seperti di buku saya tidak akan membahas lebih jauh lanjut tentang indikasinya. Kemudian mungkin ada pertimbangan lain, apakah kita akan memilih anatomik ataupun functional imaging. Ini menarik, ada sub-study dari Framingham tersebut pada older adults. Jadi kita lihat bahwa ini dibagi menjadi 65 tahun ke bawah, 65 sampai 75 tahun ke atas. Hasil positif adalah yang warnanya hijau tua, dan ini adalah event rate-nya untuk sumbu Y. Jadi kita lihat pada pasien-pasien yang kurang dari 65 tahun, hasil positif banyak didapat bila dilakukan pemeriksaan CT. Sementara pada pasien-pasien yang lebih dari 65 tahun, CT pada pasien-pasien yang lebih dari 65 tahun, hasil positif banyak didapat bila lakukan stress test. Jadi, CCTA ini memiliki risk stratifikasi tambahan untuk pasien-pasien yang kurang dari 65 tahun, sementara stress testing untuk pasien-pasien yang lebih dari 50 tahun. Jadi ini adalah untuk sekedar menambah informasi kita. Mungkin ini masuk akal karena kalau sudah dari 65 tahun, biasanya kalsiumnya juga sudah banyak, sehingga kita melihatnya juga suka agak kesulitan. Demikian adalah pada pasien-pasien yang asimptomatik. Pada pasien-pasien yang simptomatik. Sekarang bagaimana dengan pasien-pasien yang asymptomatic? Screening PJK pada subjek asimptomatik tujuannya adalah untuk mengurangi kematian akibat penyakit jantung koroner itu sendiri, dan kita merekomendasikan penggunaan sistem estimasi risiko, yaitu SCORE. Pada SCORE ini, yang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan adalah yang risikonya tinggi. Ini adalah rekomendasi screening PJK pada subjek asimptomatik. Mulai kita kerjakan bila usianya lebih dari 40 tahun, tapi kita lihat tidak boleh ada bukti penyakit kardiovaskular, diabetes, CKD, atau keturunan keluarga dengan hipokolesterolemia familial. Bila ada, maka algoritmanya akan kembali ke algoritma sebelumnya. Ini adalah kelas 2B-nya, bisa dipertimbangkan. Skor artery kalsium koroner, USG karotis, kemudian pemeriksaan ABI, kemudian kalau risikonya tinggi dengan diabetes, riwayat penyakit keluarga, atau hasil pencitraan penilaian risiko sebelumnya dengan risiko tinggi PJK, maka bisa dipertimbangkan CTA koroner ataupun penyintaan fungsional. Kemudian SFOS EKG untuk melihat kapasitas latihan. Tapi kami tidak menyarankan pemeriksaan IMT, kemudian CT ataupun pencitraan fungsional untuk pasien risiko rendah asimptomatik, ataupun pemeriksaan biomarker. Jadi,
sebagai take home message bahwa pencitraan kardiovaskular memberikan informasi untuk stratifikasi risiko dan keputusan klinis, dapat mendeteksi, menegakkan diagnosis dan tata laksana penyakit kardiovaskular, dan pemeriksaan-pemeriksaan ini dapat digunakan baik single maupun kombinasi. Hanya kita perlu mengacu pada guideline yang sesuai dengan appropriateness kriteria. Dan dengan demikian kita mengharapkan hasil optimal, biaya efisien, dan risikonya juga minimal. Kembali saya hendak menyampaikan bahwa modalitas pencitraan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dari berbagai center, ada yang memiliki 1, ada yang memiliki 2, dan data ini adalah data 3 tahun yang lalu. Saya belum dapat data terbaru, saya rasa sudah jauh lebih banyak, dan saya yakin bahwa kardiologis adalah yang terdepan untuk melakukan pemeriksaan pencitraan kardiovaskular, karena kita akan selalu berpikir positif, karena seperti Proton kita juga selalu berpikir positif. Terima kasih untuk kontributor-kontributor teman-teman saya yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk selesainya buku panduan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dengan demikian saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sally yang telah memaparkan beberapa modalitas pencitraan yang dapat digunakan atau untuk menentukan tentunya iskemia, viabilitas, dan juga kelebihan dari masing-masing. Tentunya kita akan diskusi lagi nanti setelah presentasi berikutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Aryo. Selanjutnya adalah materinya adalah peran pemeriksaan ekokardiografi untuk pasien angina pectoris stabil. Dr. Aryo adalah juga staf dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI, dan saat ini menjabat sebagai Kepala SNF dan juga Ketua Pokja Ekokardiografi. Silakan, kami persilakan Dr. Aryo untuk menyampaikan paparan presentasinya. Ya, terima kasih Dr. Daf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sahabat sekalian yang sudah bergabung dalam webinar PERKI kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PERKI, Dr. Isman Firdaus, dan juga Sekjen PERKI, Dr. Daf, yang memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan hasil dari buku panduan mengenai pemakaian imaging pada pasien dengan chronic coronary syndrome. Baik, dan juga tentunya saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Pokja Imaging yang sudah bekerja sama dengan kami tentunya untuk bisa pada akhirnya menerbitkan buku panduan ini. Baik, saya akan share screen presentasi saya. Oke. Baik, jadi saya pikir yang sudah disampaikan oleh Dr. Sally tadi sebetulnya sudah cukup jelas melihat bahwa pada pasien-pasien dengan angina pectoris stabil kita mempunyai berbagai modalitas imaging untuk melakukan diagnosis. Sekaligus kita menentukan manajemen tata laksana selanjutnya pada pasien-pasien ini. Nah, di sini tadi Dr. Sally juga sudah menyinggung modalitas pencitraan yang ada terkait dengan diagnosis pasien dengan angina pectoris stabil atau kecurigaan dengan penyakit jantung koroner, meliputi 2 kelompok besar, yaitu pemeriksaan dengan tujuan untuk pemeriksaan anatomi dan fungsional. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai modalitas ekokardiografi yang barangkali memang menitik beratkan lebih besar kepada peran dari fungsional pada diagnosis pasien dengan kecurigaan penyakit jantung koroner ini atau dengan mereka yang datang dengan presentasi angina pectoris stabil. Ini ada susunan dari slide saya. Saya pikir saya langsung saja. Baik, jadi iskemia tentunya kita tahu bahwa yang kita bicarakan kali ini adalah berkaitan dengan iskemia yaitu gangguan aliran darah kepada miokardium. Jadi point of view dari imaging atau pencitraan dari ekokardiografi ini adalah untuk
mendeteksi atau menilai iskemi atau gangguan dari miokardium, fungsi dari miokardium akibat dari gangguan aliran darah tadi yang sifatnya reversible ataupun yang sifatnya tidak reversible atau irreversible. Di sini tentunya tesnya nanti akan kita sebut sebagai tes viability. Dan di sini pada modalitas ekokardiografi untuk menilai gangguan iskemi yang kadang-kadang hanya timbul sesaat atau transient pada kelompok bagian dari miokardium tertentu, ini akan kita lihat dengan menggunakan pemeriksaan salah satunya dengan stress ekokardiografi ini atau ekokardiografi dengan stres. Baik, jadi buku panduan dari Perki ini merupakan kolaborasi dari dua pokja, Eko dan Imaging, dan kami memang mengacu kepada guideline terbaru dari ESC tahun 2019 mengenai manajemen dari chronic coronary syndromes. Di sini penting sebelumnya saya sampaikan bahwa terdapat entity atau definisi dari chronic coronary syndrome ini, di mana pada guideline yang sebelumnya disebut juga sebagai stable coronary artery disease. Tapi instead of menyebutnya sebagai stable coronary artery disease, disebutnya sebagai chronic coronary syndrome, di mana terdapat skenario dari kelompok pasien ini sampai berjumlah sampai 4 skenario, yaitu mereka yang dengan keluhan stable angina symptoms atau DIFSNU, kemudian pasien dengan new onset heart failure atau LV dysfunction, dan di sini dicurigai sebagai penyakit coronary artery disease dari pemeriksaan ekonya tentunya. Kemudian asimptomatik dan symptomatic patient dengan keluhan yang sudah stabil kurang dari 1 tahun setelah HCS, atau pasien dengan recent revascularization, dan juga pada kelompok ini adalah pasien dengan yang asimptomatik ataupun simptomatik lebih dari 1 tahun setelah didiagnosis awal sebagai penyakit jantung koroner atau sudah mengalami revascularisasi. Kemudian juga dalam kelompok ini adalah pasien dengan angina dan suspected vasospastic atau microvascular disease. Dan kemudian yang terakhir adalah kelompok pasien asimptomatik, di mana penyakit jantung koroner terdeteksi pada saat screening. Dan tentunya dari 6 subset ini atau 6 kelompok skenario ini menunjukkan fase-fase dari penyakit jantung koroner yang berbeda-beda. Dan kelompok chronic coronary syndrome ini tentunya mengeksklusi acute coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Dan di sini kenapa 6 skenario ini ditampilkan di sini adalah masing-masing memiliki risiko terhadap event kardiovaskuler di masa yang akan datang. Nah, di buku panduan ini, jadi mengedepankan atau mengemuka mengenai peran pencitraan kardiovaskuler secara keseluruhan. Di sini di mana menekankan bahwa pemeriksaan kardiovaskuler non-invasif dapat memberikan informasi penting dalam hal deteksi, menegakkan diagnosis, dan menentukan tata laksana penyakit kardiovaskuler. Dan di sini juga memegang peranan penting dalam stratifikasi risiko dan menentukan keputusan klinis pada akhirnya. Dan di sini juga kami juga menekankan bahwa hasil akhir dari keputusan dari manajemen terhadap si pasien tergantung kepada hal-hal lain atau informasi lain terkait dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian uji laboratorium yang diperlukan, dan di sini menggambarkan praktek kedokteran kardiovaskuler yang modern yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dari konsep dari iskemi sendiri, menurut saya ini adalah suatu gambar yang menunjukkan kolaborasi atau integrasi dari bagian dari anatomi dan functional konsep dari iskemi ini. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahwa gangguan aliran dari darah dari ke miokard, di mana pada akhirnya miokard mengalami iskemi, tidak selalu ditentukan oleh gangguan anatomi. Atau misalnya mereka yang dengan stenosis koroner di 50%, kadang-kadang ada beberapa yang sudah mengalami keluhan lebih berat dari mereka yang mengalami stenosis sampai 90%. Dan di sini secara teori kita bisa melihat bahwa, tentunya secara teori melihat bahwa semakin besar titik stenosisnya,
diharapkan bahwa gangguan gambaran iskemi yang didapatkan pada pasien ini akan lebih jelas. Dan di sini juga memang mengacu kepada teori bahwa semakin berat stenosis dari pembuluh darah koronernya, tentunya keluhan nyeri darahnya akan lebih jelas. Tetapi pada sebagian pasien, di sini kita melihat bahwa korelasi ini masih kurang baik. Disinilah menurut saya kita memerlukan melihat juga pemeriksaan yang fungsional, tidak hanya melihat hanya anatominya saja. Dan kalau kita melihat dari modalitas pencitraan untuk deteksi dari iskemi miokard, di sini kita bisa melihat dari berbagai parameter yang ada seperti nuklir, kemudian stres ekokardiografi dan stres CMR, memiliki parameter-parameter tersendiri untuk menentukan seberapa besar si pasien tersebut termasuk kategori risiko tinggi, atau artinya seberapa besar si pasien akan mengalami event kardiovaskuler yang mana pasien harus dilakukan revaskularisasi pada saat terdiagnosis. Dan ini tentunya terkait dengan event rate dari kematian yang tentunya berusaha untuk dihindarkan apabila kita sudah melakukan diagnosis dengan baik. Dan kita melihat baik modalitas ini memiliki parameter yang berbeda-beda tergantung kepada area yang diperiksanya. Contohnya CMR atau kardiak MRI, Dr. Sally juga menjelaskan sebetulnya yang dilihat di sini adalah gangguan gerakan dari segmental myocardium seperti halnya echo, dan tentunya echo akan menitik beratkan kepada gangguan dari gerakan dari myocardium pada saat dilakukan stres. Dan begitu pula dengan nuklir stres, tentunya melihat dari gangguan perfusi barangkali untuk melihat seberapa besar area yang mengalami gangguan perfusi. Nah, sekarang dari beberapa parameter yang ada, bagaimana kita memilih yang mana yang paling baik buat pasien, atau di mana yang paling pantas atau patut atau paling appropriate untuk si pasien. Ini saya rasa Dr. Sally sudah menjelaskan, tapi saya mengutip langsung dari guideline dari EAC tahun 2019. Step ini menurut saya sangat baik di sini, bahwa kita memiliki 1 sampai dengan 6 step untuk kita pada akhirnya bisa sampai kepada konklusi atau simpulan, bahkan termasuk modalitas imaging mana yang akan kita pilih buat si pasien tersebut pada akhirnya supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Dan kalau kita bicara modalitas imaging, barangkali kita mulai dari step 4 dan 5. Dan kalau dari bagian saya lebih banyak step 4 di sini, dan untuk Dr. Sally barangkali lebih banyak di step 5. Meskipun di sini juga ada peran dari ekokardiografi di step 5 ini. Dan dari semua step ini saya menekankan lagi pentingnya kita menilai tes probability berdasarkan klinis, jenis kelamin, dan usia si pasien untuk kita pada akhirnya menentukan apakah kita lanjut kepada pemeriksaan selanjutnya atau tidak. Jadi di sini kita melihat bukan hanya pada jenis kelamin dan umur, tapi kita juga harus menentukan keluhan apakah tipikal, atipikal, atau non-angina, atau ke arah dyspnea, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Secara prinsip bahwa PTP kalau kurang dari 15, secara prinsip biasanya tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan. Tetapi apabila PTP lebih dari 15, kemungkinan memerlukan pemeriksaan pencitraan non-invasif lanjut untuk kita bisa menentukan diagnosis dan langkah selanjutnya terkait dengan manajemen. Dan ini tadi juga Dr. Sally sudah menyampaikan bahwa apabila ada nilai PTP yang mungkin di batas-batas, nah disinilah kita memerlukan pemeriksaan klinis untuk kita bisa menentukan ke arah mana nih si pasien. Sekali lagi ini adalah suatu acuan yang tentunya di kondisi klinis tentunya bisa sangat bervariasi. Dan ini menjadi menurut saya acuan yang penting buat klinisi untuk bisa memberikan manajemen yang terbaik. Nah, kemudian alur tata laksana PCK dan pemilihan uji diagnostik non-invasif berkait dengan PTP tadi, saya sudah menyampaikan di sini buat yang tes probability rendah, kurang dari 15%, biasanya tidak perlu pemeriksaan lanjutan, cukup dengan terapi medikamentosa optimal, sedangkan mereka yang tinggi biasanya mengarah ke tindakan invasif seperti angiografi koroner. Dan mereka yang di tengah-tengah, yang intermediate, antara 15 sampai dengan 85% penilaian pretest probability-nya memerlukan pemeriksaan non-invasif.
Nah, di sini kita bagi lagi apakah risiko rendah, apakah risiko sedang dan tinggi. Dan ini yang penting lagi adalah dikaitkan dengan alat-alat atau ekspertise yang tersedia di fasilitas kesehatan. Tentunya ini sangat menentukan pada langkah kita selanjutnya terkait dengan ketersediaan sumber daya dan juga alat-alat di tempat kita bekerja. Nah, di sini saya rasa suatu hal yang sangat penting untuk kita tekankan dalam pemilihan modalitas non-invasifnya. Nah, sekarang bagaimana dengan ECG stress test atau treadmill test yang kita biasa kerjakan? Apakah masih ada tempatnya atau tidak, atau bagaimana? Di sini ini tentunya adalah modalitas pemeriksaan yang sudah tahunan dan sudah sangat kita kenal di sini, yang kita anggap sebagai alat screening yang relatif mudah dikerjakan. Dan di semua fasilitas kesehatan yang mendeteksi atau memberikan screening CAD atau PJK biasa memiliki alat ini. Nah, di sini saya hanya menekankan aja bahwa panduan kami pun menekankan bahwa uji latih EKG masih direkomendasikan untuk penilaian toleransi latihan, gejala, aritmia, respon tekanan darah, dan risiko kejadian kardiovaskular pada pasien tertentu. Masih kelas 1 di sini kami masukkan. Jadi tentunya pasien tertentu di sini kaitannya adalah pertama, apakah EKG-nya tentunya memang tidak ada gangguan aritmia yang bisa mengganggu interpretasi misalnya, dan kemudian memang pasien memang mampu melakukan latihan, uji latih jantung dengan beban, dan kita harapkan dia bisa mencapai target yang kita harapkan. Karena tentunya sulit kalau kita mengirimkan treadmill test atau ECG stress test pada mereka yang sulit untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, ini arti dari rekomendasi ini. Nah, sekarang bagaimana dengan ekokardiografi? Dalam hal kecurigaan PJK, jelas dia kelas 1, diagnosis untuk myocardial ischemia di symptomatic individual, kaitannya untuk deteksi, dan juga assessment untuk viability apabila ada kemungkinan rencana untuk revaskularisasi. Dan di sini saya hanya menyampaikan lagi bahwa tentunya sudah sangat dipahami bahwa tanda iskemia dari resting ekokardiografi tentunya adalah gangguan dari miokardium, bisa hipokinesi, bisa diskinesi, ataupun bisa akinesia. Dan kita bisa menentukan low motion store index untuk menentukan risiko si pasien tersebut, atau bisa menentukan luas atau tidaknya area yang mengalami iskemi dengan menggunakan parameter skor ini. Dan tentunya dari echo juga bisa melihat daerah-daerah yang kemungkinan non-viable dari pemeriksaan resting ekokardiografi. Nah, di sini juga saya rasa sudah disampaikan oleh Dr. Sally tadi, dan ini sekali lagi mengambil dari guideline ESC tahun 2019, bahwa yang paling atas ini non-invasive functional imaging for ischemia atau coronary CTA is recommended as the initial test to diagnose CAD in symptomatic patients, di mana obstruksi CAD tidak bisa disingkirkan, dan ini masih menjadi kelas 1. Di sini kategori non-invasive functional imaging di dalam guideline ini, dan begitu pula di buku panduan kami menekankan adalah yaitu stress ekokardiografi, stress MRI, SPECT, ataupun positron emission tomografi. Tentunya ini tergantung kepada fasilitas di tempat pusat kesehatan masing-masing. Ini saya rasa saya tidak perlu menekankan lagi. Di sini adalah konsep dari stress ekokardiografi dan nuclear perfusion stress. Secara teori bahwa nuclear perfusion stress diharapkan bisa mendiagnosis gangguan iskemi yang lebih pada cut off atau pada ambang yang lebih rendah daripada stres ekokardiografi. Namun dua-duanya termasuk pada kategori functional test yang bisa kita kerjakan. Begitu pula dengan exercise ECG testing yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, indikasi dari stres ekokardiografi secara umum tentunya adalah pertama diagnosis PJK, prognosis dan stratifikasi risiko, kemudian penilaian risiko perioperatif, kemudian evaluasi penyebab sesak napas saat aktivitas, evaluasi setelah tindakan revaskularisasi, penentuan area iskemik, contohnya dengan menggunakan low motion score index tadi, kemudian dengan meningkatkan nilai prognostik pada pasien dan LBBB, di mana pasien dan LBBB tidak suitable atau tidak kurang cocok kalau dikerjakan dengan menggunakan exercise stress
ECG atau treadmill test saja. Dan sebaiknya dikombinasikan dengan ekokardiografi. Dan modalitas dari stres ekokardiografi yang bisa dikerjakan di sini yaitu bisa juga dari bicycle stress test atau exercise stress test di sini. Di sini semuanya di sini kita mendeteksi pada saat pasien dilakukan uji latih dengan dilakukan ekokardiografi sebagai alat pemantau untuk mendeteksi apakah terdapat tanda-tanda iskemia atau tidak. Di sebelah kanan adalah protokol yang biasa dikerjakan untuk dua modalitas ini. Nah, apabila si pasien tidak mampu untuk melakukan uji latih atau tidak mampu melakukan, mengalami keterbatasan, misalnya pasien tidak bisa berjalan cepat atau mengalami sakit lutut atau dan lain sebagainya, sehingga pasien tidak bisa mengikuti gerakan jalan atau lari ataupun gerakan mengayuh sepeda, bisa dilakukan pemeriksaan stress ekokardiografi dengan menggunakan obat-obatan atau pharmacological stress ekokardiografi. Ada beberapa obat-obat yang bisa dipakai di sini, di mana obat ini adalah untuk memacu irama jantung, yaitu yang biasa dipakai atau umum dipakai adalah dengan menggunakan doputamin, dipiridamol ataupun adenosin juga bisa menjadi pilihan. Tetapi rasanya ini menjadi pilihan yang jarang dibandingkan dengan doputamin. Protokol secara umum yang digunakan adalah protokol seperti ini. Jadi kalau untuk diagnosis dari dosis awal dari 5 mikro per kilo per menit, kemudian menjadi maksimal ditingkatkan sampai maksimal menjadi 40 mikrogram per kilogram per menit untuk mencapai target yang kita inginkan. Yang di sini yang dilihat tentunya adalah regional wall motion. Jadi penilaiannya memang lebih banyak subjektif. Kemudian global left ventricular function kita juga bisa melihat end diastolic volume ataupun end systolic volume pada saat dilakukan stress test. Interpretasinya kurang lebih seperti ini. Jadi tanda iskemia terjadi apabila pada saat resting ekokardiografi kita melihat ada gambaran hipokinetik atau gambaran akinetik dari yang awalnya normokinesis pada saat resting itu menunjukkan suatu iskemi. Dan kalau kita melakukan stress ekokardiografi untuk mendeteksi viability dari myokardium, jadi kita melihat pada resting dari ekokardiografi gerakan hipokinesis yang berat dari segmen dari myokardium mungkin menjadi perbaikan pada saat dipacu dengan menggunakan doputamin. Ini adalah interpretasi dari stres ekokardiografi. Nah, kemudian sekali lagi bahwa ini untuk dengan membandingkan dari pemeriksaan stres atau fungsional dan menggunakan modalitas yang lain seperti CT atau MRI. Di sini kita berusaha untuk buku panduan ini berusaha untuk melakukan kompilasi kira-kira pemeriksaan mana yang masih dikategorikan appropriate. Di sini A artinya adalah pemeriksaan direkomendasikan atau kita anggap appropriate masih. Kemudian R ini adalah pemeriksaan jarang direkomendasikan meskipun bisa. Kemudian M, pemeriksaan mungkin direkomendasikan. Artinya kelas rekomendasinya lebih rendah dibandingkan dari yang R. Jadi pada contohnya adalah yang pertama di sini kelompok yang paling atas di sini adalah mereka dengan probabilitas pretest rendah PJK, EKG bisa disimpulkan dan mampu olahraga, masih ada tempatnya untuk dilakukan uji latih jantung dengan beban. Meskipun kita juga pahami bahwa di guideline terbaru bahwa nilai dari uji latih jantung dengan beban ini sudah sebetulnya mengalami penurunan karena dikaitkan dengan sensitivity dan specificity-nya yang termasuk dibandingkan dengan modalitas yang lain agak rendah. Namun di sini kalau kita melihat bahwa di Indonesia barangkali pemeriksaan treadmill masih sangat tersedia dibandingkan dengan di negara-negara lain, jadi kami masih memasukkan pemeriksaan treadmill test ini sebagai suatu pemeriksaan yang masih bisa direkomendasikan. Tentunya kalau ada modalitas pemeriksaan yang lain, pada kelompok pasien ini, kelompok yang pertama ini, pencitraan uji beban dengan ekokardiografi mungkin masih bisa direkomendasikan pada pasien-pasien tertentu, dan apabila klinisnya memang sangat-sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosis atau terkait dengan tata laksana selanjutnya.
Dan tentunya ini adalah kelompok kondisi-kondisi yang lain, yang dimana kami berusaha mengkompilasi dengan berbagai modalitas pemeriksaan non-invasif yang ada. Secara umum, terdapat suatu tulisan juga yang untuk membantu kita untuk menentukan kapan kita mengirim pasien untuk stres ekokardiografi. Mungkin ini bisa dipakai di sini. Jadi prinsipnya sudah saya sampaikan tadi, kalau pasien memang ada klinis ke arah penyakit jantung koroner, tetapi tidak bisa melakukan exercise, ada tempatnya kita lakukan pharmacological stress test, stress echo. Namun jangan lupa kita tetap melakukan pemeriksaan pretest probability terlebih dahulu. Dan ini saya rasa ini saya sudah sampaikan tadi, saya lompati saja. Nah, ini kemudian terkait dengan nilai sensitivity dan specificity dari modalitas yang ada. Di sini juga kita sampaikan di buku panduan kami di sini. Tapi di sini saya menekankan bahwa stres ekokardiografi mempunyai keuntungan dibandingkan modalitas yang lain, bahwa satu, aksesnya luas, alat eko rata-rata semua rumah sakit ada, di mana tentunya yang asal dokternya atau operatornya memang capable untuk melakukan itu, kemudian nilai kemudian relatif murah, dan kemudian tidak ada radiasi. Tapi kerugiannya pada pasien-pasien tertentu miokardiumnya sulit untuk dideteksi dengan baik, sehingga di sini di mana pemeriksaan iskemi dengan menggunakan ekokardiografi memerlukan gambaran batas dari miokardium yang sangat baik, sehingga kadang-kadang kontras dibutuhkan. Meskipun kelompok ini memang kelompok pasiennya tidak terlalu banyak barangkali. Dan ekokardiografi masih operator dependent. Dan itu ada salah satu kerugian dari stres ekokardiografi ini yang menjadi pertimbangan dibandingkan dengan modalitas yang lain. Oke. Kemudian yang terakhir, kontraindikasi. Terdapat beberapa kontraindikasi untuk stres ekokardiografi. Untuk exercise stress ekokardiografi, kontraindikasinya adalah tentunya acute coronary syndrome, kemudian aritmia jantung yang membahayakan, karena pada pasien dengan exercise stress echo terdapat kemungkinan aritmia pada saat dilakukan prosedur, dan tekanan darah yang sulit dikontrol, kemudian aortic stenosis yang sintomatik. Kemudian untuk pharmacological stress ekokardiografi seperti doputamin, apabila adanya obstruksi dari LVOT yang signifikan secara hemodinamik pada saat resting, kemudian ACS tentunya juga, dan kemudian apabila ada aritmia jantung yang membahayakan, dan hipertensi yang tidak terkontrol, dan juga aortic stenosis yang simptomatik menjadi kontraindikasi untuk pemeriksaan ini. Dan ejection fraction kurang dari 25%, tentunya menjadi kontraindikasi untuk pemeriksaan DSE apabila ditujukan untuk diagnosis. Karena pada kelompok pasien ini tentunya tujuannya adalah lebih banyak untuk studi viability yang memerlukan protokol yang sedikit berbeda dengan DSE atau dopamine stress echo pada tujuan untuk diagnostik. Dan tentunya pada pasien yang gagal jantung akut atau decompensated, gagal jantung dekompensasi, tentunya ini juga tidak direkomendasikan. Dan ini untuk apabila ada menggunakan vasodilator seperti dipiridamol, barangkali ini adalah beberapa kontraindikasi yang mencolok di sini adalah penyakit saluran napas bronkospastik aktif yang menonjol yang menyebabkan bronkospasme. Karena diketahui bahwa pemakaian dipiridamol atau adenosin bisa menimbulkan terjadinya bronkospasme. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali take home message-nya adalah pasien dengan kesulitan PJK memerlukan modalitas non-invasif yang pantas atau appropriate, karena kita melihat bahwa di satu rumah sakit mungkin bisa memiliki ada echo, ada CT, ada MRI, ada nuklir, dan kemudian tes non-invasif echo dapat memberikan informasi terkait fungsional miokardium akibat iskemia, dan tes diagnostik ekokardiografi dengan stres dapat mendeteksi iskemi sebelum timbul gejala, serta menentukan viability jaringan miokardium, dan tes diagnosis echo dengan stres membantu diagnosis dan manajemen pasien, diintegrasikan dengan data modalitas lain, dan tentunya dengan melihat klinis dari pasien tersebut. Demikian saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aryo paparannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin kita mulai dari yang langsung udah ada pertanyaan di chat dari Dr. Ferry Budiman.
Pertanyaannya untuk Dr. Sally, apakah pasien post-stenting bisa menjalani pemeriksaan MRI? Ya, terima kasih Dr. Dasa dan Dr. Ferry Budiman Santoso. Jadi juga untuk teman-teman sekalian, ada suatu website yang bisa berguna untuk digunakan dalam sehari-hari, yaitu www.mrisafety.com. Di situ kita bisa melihat apakah stent yang kita pasang kira-kira boleh tidak dilakukan MRI pada semua keadaan, pasien-pasien post ABG, kemudian pasien-pasien post operasi katup, jenis katup apa, kemudian post stenting, jenis stenting apa, semua ada di sana. Jadi silakan, itu juga free untuk di assess, www.mrisafety.com. Jadi kalau pasien post stenting, MRI ini ada dua yang menjadi masalah. Pertama adalah panas, yang kedua adalah kalau dilakukan kalau kita berikan medan magnet pada benda yang memang terpengaruh oleh medan magnet, maka ada kemungkinan dia akan pindah, akan bergerak. Jadi sudah ada penelitiannya, ternyata MRI ini aman untuk dilakukan bahkan pada 1 jam setelah dilakukan stenting. Tapi kepustakaan juga menyatakan kalau mau lebih aman sebetulnya MRI dikerjakan minimal 1 bulan setelah pemasangan ring. Mungkin demikian, mudah-mudahan terjawab. Baik, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya buat Dr. Aryo. Ini pertanyaannya, kalau echo stress test pasiennya sebenarnya lari apa sepeda sebenarnya? Ya, saya jawab mungkin ya, diklarifikasi ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi memang kalau idealnya adalah kita lakukan ekokardiografi pada saat exercise pada mencapai peak-nya. Jadi artinya kalau treadmill, jadi mestinya sambil lari kita harus lakukan ekokardiografi, tapi most likely tidak mungkin dikerjakan karena gambarnya tentunya sangat sulit untuk mendapatkan itu. Sehingga dikerjakan segera setelah dia puncak, pasien kemudian berbaring, kemudian dilakukan ekokardiografi. Nah, itu sebetulnya salah satu kelemahan dari treadmill test dengan menggunakan ekokardiografi, stress test dengan menggunakan treadmill test, di mana yang didapat sebetulnya bukan puncak, tapi segera setelah puncak. Nah, itu yang menjadi salah satu kelemahannya. Nah, itu bisa diatasi dengan apabila kita punya alat seperti supine bicycle, tadi ada gambarnya tapi sarangnya nggak jalan ya. Nah, itu bisa dipakai untuk untuk menghilangkan kelemahan ini. Jadi pasien melakukan kayak naik sepeda gitu tapi berbaring, kita bisa tetap melakukan ekokardiografi pada saat pasien melakukan aktivitas sampai peak load-nya, sampai beban puncaknya. Nah, jadi kalau treadmill jawabannya memang tadi saya sampaikan memang harus sebaiknya berbaring. Karena kalau pakai lari ya sulit sekali tentunya kita melakukan ekokardiografi. Pertimbangannya itu aja sebetulnya. Itu aja saya rasa, Dr. Dav. Oke, terima kasih Dr. Aryo ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Larasati ya. Sebenarnya ini pertanyaannya adalah selalu kita hadapi kalau kita ketemu pasien pilot nih ya, karena sepertinya mereka menggunakan panduan yang sedikit berbeda dengan kita. Jadi pertanyaannya adalah apakah harus pada pasien yang post revaskularisasi TMT-nya, treadmill stress test-nya positif, apa harus dilakukan DSE atau bisa digantikan modalitas lain seperti nuklir atau MRI. Tentu kaitannya dengan, sudah disampaikan juga kaitannya dengan operator dependent tadi ya. Mungkin ada komentar dari Dr. Aryo dulu ya, habis itu Dr. Sally. Saya dulu ya? Iya. Kalau saya sih, kalau ditanya begini sih, saya senang aja terima pasien pilot untuk dikerjakan DSE Dr. Ati. Cuman, jadi sekali lagi memang kita paham lah bahwa memang ekokardiografi memang sifatnya operator dependent memang ya. Tapi ya itu tadi, prinsipnya adalah kita memacu sedemikian rupa jantung pada saat ambang tertentu kita bisa melihat ini ada iskemik yang kita anggap signifikan atau tidak. Sayangnya memang dengan dobutamine stress echo memang subjektif memang. Ya memang sedang dikembangkan juga memang metode DSE dan untuk mendeteksi iskemi dengan
dengan menggunakan modalitas tambahan untuk mengurangi subjectivity. Tetapi memang ya masih banyak kelemahannya, dan memang pada akhirnya DSE masih sifatnya memang kita menilai berdasarkan mata saja memang. Ya kalau memang kalau saya ditanya mutlak atau tidak, ya sebetulnya ya nggak mutlak sebetulnya. Namun menurut saya pertimbangannya selain bahwa debutamin stress echo sifatnya operator dependent, tapi kita harus mempertimbangkan juga masalah biaya juga barangkali yang harus menjadi pertimbangan. Tetapi dari segi teknis yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu Dr. Tambahan Sally dari Dr. Sally. Ya, makasih. Saya setuju dengan Dr. Aryo. Hanya mungkin kita harus kembali lagi ke guideline yang kita terbitkan. Sebetulnya treadmill tidak pada tempatnya untuk digunakan sebagai diagnostik. Treadmill test ini bisa digunakan untuk melihat adanya aritmia, untuk melihat functional test saat ini dibandingkan dengan functional test setelah kita melakukan tata laksana revaskularisasi misalnya. Tapi untuk melihat adanya, untuk mendiagnosis adanya CAD, saya rasa tidak pada tempatnya treadmill digunakan. Karena itu kalau pasiennya sudah pernah, apalagi sudah pernah testing positif, kita mau melihat dia ada CAD atau tidak tepat untuk kita lakukan treadmill lagi. Jadi kalau dia sudah pernah positif, tempat yang berikutnya adalah kalau dia datang ke kita adalah kita harus maju. Jadi kita lakukan pemeriksaan iskemia, pemeriksaan mencari adanya coronary artery disease dengan pencitraan baik dengan echo maupun dengan nuklir. Dan memang pilot ini ada kekhususan karena dari segi medical legal mungkin kita perlu benar-benar melihat kira-kira ada iskemia atau enggak. Jadi kita kembali ke guideline kita sendiri bahwa tidak kita kerjakan treadmill, hanya kita bisa kerjakan kembali lagi kalau memang dia resikonya rendah mungkin kita lakukan CT. Kalau dia resikonya agak tinggi atau umurnya di atas 65 mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan pencitraan imaging. Mungkin demikian. Mudah-mudahan terjawab Dr. Saraswati. Jadi pertanyaannya kan kalau pasiennya sudah menjalani revaskularisasi ya. Jadi mungkin diagnosa awalnya revaskularisasi, biasanya pasien pilot itu boleh mulai bekerja kembali bila tidak ada bukti stress induced ischemia. Ya. Jadi dalam hal ini kira-kira tanggapannya? Kalau dia sudah pernah direvaskularisasi, pasti dia risikonya tinggi, tidak rendah lagi. Jadi kita harus membuktikan dia ada iskemia atau tidak. Saya tidak menyarankan kembali, saya tidak menyarankan treadmill karena kita mau mendiagnosis iskemia pada pasien yang risikonya tinggi. Sekali lagi tidak tepat. Bisa kita lakukan pemeriksaan CT, hanya perlu diingat. Jadi intinya tidak treadmill lagi, kita harus naik. CT bisa dikerjakan, hanya CT bisa baik untuk menilai anatomi bila diameternya hanya 3 mili, lebih besar dari 3 mili. Artinya, kalau pernah dilakukan pemasangan ring pada taruhlah diagonal atau distal LAD, di mana kita tahu kalau diameter LAD itu sampai mid mungkin masih 3 mili, tapi di bawah itu distal RCA, PDA, PL masih biasanya lebih kurang dari 3 mili. Jadi jangan kita minta CT karena hasilnya tidak terlalu akurat. Jadi walaupun di situ terbaca tidak ada stenosis, mungkin sebetulnya ada atau sebaliknya. Jadi yang berikutnya adalah mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan pencitraan untuk melihat iskemia. Hanya hati-hati karena kalau kita baru melakukan pemeriksaan tersebut, kemudian baru kita lakukan pemasangan ring, taruhlah sebulan. Kita tahu bahwa edema masih ada. Kemudian perfusi masih terganggu. Bila kita lakukan terlalu cepat, maka kita bisa mendapati hasil di mana ada gangguan perfusi pada pasien ini. 1 bulan baru dikerjakan pemasangan ring. Sehingga nanti kita bisa berasumsi jangan-jangan ringnya mampet lagi. Atau terjadi iskemia baru. Padahal sebetulnya dia masih dalam keadaan standing atau hibernating. Jadi hati-hati. Jadi sebetulnya sih, rasanya memang di guideline ini kita tidak masukkan, tapi biasanya yang kita kerjakan adalah kalau kita mencari iskemia, kita lakukan 3 bulan setelah pemasangan ring. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya. Jadi kalau untuk pemasangan evaluasi itu 3 bulan untuk pemeriksaan MRI dan SPECT atau hanya MRI? Kedua-duanya? Ya, untuk mencari iskemia baru biasanya kita lakukan 3 bulan. Karena kita mau menghilangkan efek pemasangan ring kita sebelumnya. Kalau dengan stress echo gimana Dr. Aryo?
apakah ada batasan waktu berapa lama setelah revaskularisasi pasien itu dievaluasi untuk supaya pemeriksaannya akurat ya? Ya. Jadi ya ini makanya ya terima kasih dokter. Tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa kita nggak ada batasan tertentu untuk itu. Jadi kalau melihat konsep dari iskemia tadi kan kalau kita bicara nuklir test itu kan dia perubahan metabolisme yang sangat awal, bahkan sebelum mungkin mata bisa melihat ada gangguan iskemik kan. Nah, sekarang tinggal sebatas apa bahwa apapun yang kita deteksi dari nuklir kita anggap bermakna, kita anggap membahayakan, ya kan? Nah, sekarang makanya kalau naik lagi kepada pemeriksaan di atasnya adalah stress echo dan kemudian yang paling akhir adalah treadmill test. Nah, ini terkait dengan iskemi karena koroner. Jadi memang tidak ada batasan khusus kapan bisa mulai untuk dikerjakan lagi, karena saya melihatnya bahwa ini posisinya sebetulnya sama seperti treadmill test secara fisik, secara fisiologi yang dilakukan memacu jantung, meningkatkan demand dan melihat supply-nya apa cukup untuk mengikuti catch up sama demand dari miokard ini pada saat di exercise, tapi ditambah dengan imaging. Nah, di sini saya ingat dari zaman dulu ada guideline ACS bahwa pasien-pasien dengan setelah PCI disarankan sebelum pulang melakukan treadmill test untuk menilai apakah hasil dari vaskularisasi ada masalah atau tidak. Tadi analoginya dengan seperti itu dokter, bahwa kalau untuk dobutamine stress echo tidak ada hambatan seperti yang dokter Sally tadi sebutkan tadi. Jadi bisa dilakukan memang kalau untuk menilai dari gambaran segera setelah tindakan revaskularisasi sebetulnya bisa dikerjakan dengan catatan memang pasien kondisinya memungkinkan untuk itu, dan memang kita mengharapkan kita melihat bahwa hasilnya bisa memang merubah tata laksana tentunya. Itu mungkin dokter Dal barangkali. Ya, jadi mungkin tergantung juga dengan mudah-mudahan nggak stunning ya setelah revaskularisasi. Ya. Oke. Mungkin saya ingin tambahkan tadi bahwa kalau pasien angina pectoris stabil biasanya ada beberapa hal yang alasan kita mengirim ke pencitraan ya, pemeriksaan pencitraan. Satu, untuk melihat apakah masih ada bukti iskemia. Terus kedua, mungkin juga kalau udah ada penurunan fraksi ejeksi, apakah viabilitas ototnya sendiri ya. Jadi ini ada pertanyaan mengenai modalitas pemeriksaan apa untuk penilaian viabilitas miokard. Apakah semua modalitas itu bisa melihat viabilitas? Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi saya rasa yang berikutnya ada dijawab ya mengenai ideal pemeriksaan non-invasif modality imaging yang ideal setelah PCI ya. Bahwa kalau MRI dengan spek itu idealnya 3 bulan berikutnya, sedangkan untuk pemeriksaan echo kita bisa melihat langsung dengan asumsi tidak ada stunning karena stunning itu bisa mulai segera hingga hilang hari ke-7 atau bahkan sebulan lebih ya. Jadi itu tergantung penyempitannya seperti apa di awal. Baik, mungkin ada komentar mengenai modalitas pemeriksaan yang terbaik untuk melihat viabilitas miokard. Mungkin terbaik dari segi akurasi dan juga kemudahan mungkin ya. Silakan siapa yang ingin ini? Sally kali. Ya, makasih. Jadi mungkin dari Eho nanti Dr. Ariel bisa menjawab. Jadi untuk melihat, jadi pemeriksaan pencitraan itu intinya kita bisa melihat dua. Pertama kita melihat adanya deteksi iskemia, kedua kita bisa melihat viability. Untuk viability ini paling baik kita menggunakan dobutamin sebetulnya, tapi kita memang jarang menggunakan karena tadi dengan alasan-alasan tidak ada IV beta blocker sebagai antidot. Tapi kita bisa menggunakan jadi pertama kita menggunakan spek. CT tidak berhubungan dengan ini, jadi kita tidak membahas CT. Jadi pada spek kita mengerjakan pemeriksaan pada saat resting dan pada saat stres.
Kemudian kita lihat uptake radioaktif yang diambil oleh miokardium itu sendiri pada masing-masing segmen. Bila segmennya tidak viable, maka kita bisa melihat bahwa uptake-nya menjadi jelek. Jadi kita lihat FS-nya akan tinggi, tapi sum stress score-nya tinggi, tapi sum resting-nya juga bisa tinggi. Intinya masing-masing segmen uptake-nya akan tidak ada atau sangat buruk, kurang dari 50%. Hati-hati pada IF yang jelek, karena kadang-kadang kita melihat seolah-olah karena nuklir ini adalah membandingkan uptake radioaktif dengan uptake radioaktif miokard pada segmen lain pada pasien tersebut, bukan pada populasi normal. Artinya kalau miokardnya sudah tidak viable di hampir semua segmen, seolah-olah menjadi baik semua justru uptake-nya. Jadi itu yang kita sebut sebagai balance iskemia. Jadi semuanya sudah iskemik sebetulnya, tapi nuklir tidak bisa menangkap itu, dianggap seolah-olah semuanya baik. Kecuali ada perbedaan takap uptake yang berbeda, banyak berbeda, sehingga kita bisa lihat bagian ini lebih jelek, bagian yang lain lebih baik. Pertama itu. Kedua, jadi untuk melihat viability dengan resting aja sebetulnya cukup, hanya hati-hati terhadap adanya balance iskemia. Bila pada MRI, yang bisa kita lihat adalah dengan pemeriksaan lead gadolinium, di mana kalau transmolarity scar, jadi kalau gadolinium ini kita melihat ada scar atau enggak, dan kita lihat scarnya ini awalnya dari mana, mulai dari subendokard sampai ke subepikard. Kalau dia jadi kalau sampai dari subendokard sampai subepikard, kita bilang transmolarity-nya adalah 100%. Kalau di antara itu kita bisa melihat 25%, 75%, 50%. Kalau di atas 75%, segmen tersebut sudah tidak viable. Kalau di bawah 75%, ya kita masih bisa harapkan dia viable atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau sudah di atas 75%, mungkin tidak pada tempatnya kita lakukan revaskularisasi. Kenapa? Karena nggak akan balik. Dia tidak akan menjadi lebih baik untuk pasien ini. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya. Ya, jadi tadi kalau untuk MRI, mungkin kita lihatnya pakai lead gadolinium enhancement. Kalau misalnya dia udah lebih dari 75%, ya, itu biasanya tidak akan memperbaiki performa ya. Ya. Betul ya? Iya dok. Baik, sedangkan kalau untuk tadi pertanyaan yang disampaikan tadi mengenai balance iskemia untuk nuklir, itu pemeriksaannya saat resting ya. Apakah itu berlaku pada hanya pasien yang ejection fraction-nya rendah atau juga pada pasien yang ejection fraction-nya normal? Biasanya pada pasien ejection fraction rendah hanya karena prinsip balance iskemia adalah adanya iskemik di semua bagian, biasanya pada pasien-pasien trivessel, walaupun EF-nya masih 40, 45, jadi hati-hati terhadap ini. Dan mungkin koreksi dok, jadi pemeriksaan untuk melihat viability cukup dikerjakan dengan resting, tapi tidak menutup kemungkinan stres juga bisa melihat itu. Jadi ini adalah usaha kita untuk mengeliminir adanya balance iskemia. Jadi kita lihat pada saat stres gimana, pada saat resting bagaimana. Agak kompleks ya. Ya, nggak, jadi kan mungkin yang ingin dapat klarifikasi, jadi kalau mau lihat viability, kita mendingan periksa nuklir atau periksa CMR? MRI. Karena kita bisa melihat langsung skarnya itu seberapa banyak, jaringan yang nggak fibrosisnya seberapa banyak. Kalau fibrosis sudah transmular, untuk apa dikerjakan? Tapi kalau kita tidak punya MRI, kita hanya punyanya nuklir, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan tadi. Tapi kalau ada pilihan, saya akan lebih menyarankan untuk melakukan pemeriksaan MRI. Kalau gitu gimana peran stress echo, Dr. Aryo? Apakah echo bisa juga menilai viabilitas? Ya. Jawabannya bisa. Tapi kalau ditanya terbaik, saya sebetulnya akan bilang bahwa MRI. Karena saya jujur, Dr. Sally, bahwa yang dilihat memang kita bisa melihat jaringan fibrosis, persentasenya pun udah jelas itu berapa persen yang kita anggap non viable kan. Begitu kan, Dr. Sally ya. Apakah ini transmural atau enggak, kita bisa lihat dengan menggunakan MRI. Problemnya barangkali ketersediaan dan mungkin biaya, ya kan?
Tapi kalau stress echo di lain pihak bisa sebetulnya, tapi memang kita problemnya adalah satu bahwa subjectivity. Itu problem yang kita memang nggak bisa hindarkan. Kedua, memang ada parameter-parameter yang bisa dipakai sebagai tambahan, tadi saya sampaikan tadi untuk menjawab yang pertanyaan awal tadi, bahwa selain kita melihat gerakannya saja, kita juga bisa menggunakan parameter seperti strain echo misalnya. Tapi itu pun juga tidak sempurna. Kemudian ada juga tambah lagi dengan menggunakan ultrasound enhanced agent seperti contrast echo misalnya, itu sudah dipakai untuk melihat perfusion myocardium apakah viable atau tidak. Tapi problemnya juga ternyata juga setting gambar pada itu satu, dan kedua setting gambarnya juga tidak mudah. Jadi subjektif. Tapi kalau emang gambarnya baik, saya rasa sebetulnya cukup reliable juga memang. Tapi memang tentunya tidak bisa mengalahkan MRI tentunya ya. Itu Mbak Sally. Ya, Dr. Ya, jadi terjawab ya, MRI adalah yang paling objektif dan tidak operator dependent ya. Mungkin boleh diskusi ya, Dr. sebentar. Boleh. Jadi silakan. Untuk teman-teman yang tidak punya MRI dan nuklir, mungkin Dr. Arya juga bisa membantu. Pada echo kita bisa melihat tadi kan kalau di MRI kita bisa melihat transmularity scar. Kemudian ada beberapa kepustakaan yang menyatakan bahwa jaringan miokard yang tebalnya sudah kurang dari 4 mili, dianggap sudah tidak viable. Mungkin terkait dengan MRI tadi, sudah transmularity 75%. Mungkin itu juga bisa diterapkan dengan pemeriksaan echo resting saja. Kalau memang ototnya sudah tipis saja, mungkin tidak viable. Mungkin untuk teman-teman yang tidak di center bisa bermanfaat. Bagaimana, Dr. Aryo? Ya, setuju, Dr. Sally. Kalau dari segi resting, kita bisa melihat bahwa miokard mana yang memang dari awal udah bilang, oh ini memang tipis, kemudian kelihatan fibrotik, dan kelihatan jelas akinetik atau mungkin diskinetik, ya kita most likely emang darah yang non-viable. Ya, saya setuju, Dr. Sally. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir, bukan terakhir mungkin ya. Kita masih sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 ya? Iya, Mas. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya cukup sangat menarik ya. Karena kalau kita tahu di guideline chronic coronary syndrome, pemeriksaan treadmill test itu sudah di downgrade. Namun kalau kita lihat di panduan kita baik panduan angina pectoris stabil maupun panduan dari penggunaan modalitas pencitraan, peran modalitas pencitraan pada angina pectoris stabil, ini kita masih mengikut sertakan pemeriksaan treadmill ya. Karena ini pertanyaannya dari Dr. Rosana Barak ya, bahwa bagaimana indikasi treadmill pasien medical check-up. Masih banyak rumah sakit yang menggunakan modalitas tersebut. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya kenapa Perki masih merekomendasikan ya di panduan tata laksananya. Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Maksudnya sih saya, Dr. Dav. Iya. Tapi sebentar saya buka tulisannya dulu. Makasih ya. Oke. Ya, jadi kembali lagi kepada sebetulnya kuncinya ada pretest probability ya. Ini Dr. Nako yang bertanya ya. Jadi kembali kepada pretest probability memang. Nah kalau kita lihat, saya lupa ya di guideline mana ya, bahwa sebetulnya kalau tujuan untuk check up, pasien memang nggak ada keluhan apa-apa, dan for no reasons untuk dikerjakan itu untuk hanya treadmill saja, dikerjakan treadmill untuk ya for no reasons lah. Itu sebetulnya tidak direkomendasikan, tapi saya lupa ya guideline apa itu ya. Cuman kalau ini kaitan ini kan kalau kaitan guideline ini kan kita sebetulnya kecurigaan PJK. Dari awal ada kecurigaan PJK, salah satunya dengan klinisnya yang kita ini. Nah, di situ makanya kita masukkan probabilitas pretestnya untuk menentukan yang mana yang memang layak untuk dikerjakan treadmill atau tidak. Kembali lagi ke situ lagi, Dr. Jadi kita bisa menilai kan, meskipun pasien ya datang ke dokter pasti ada keluhan kan. Keluhannya apakah probability-nya kemana? Apakah keluhannya atipikal atau tidak atau dan lain sebagainya tadi kan yang di tabel tadi, dan dikatakan dengan jenis kelamin dan umur. Nah, kita bisa melihat apakah ini arahnya ke situ apa enggak. Kalau kita menilai bahwa masih ada manfaatnya karena kita menilai satu misalnya jangan-jangan aritmia. Satu exercise induced aritmia misalnya. Atau mungkin jangan-jangan tensinya barangkali. Dan kita juga mau menilai kapasitas fungsional sekalian, di situ masih ada tempatnya sebetulnya.
Dan yang terakhir adalah pertimbangan bahwa ya treadmill di semua tempat ada, dan kita pengen menjembatani bahwa pasien-pasien yang keluhan yang mungkin tidak terlalu jelas, tapi karena memang dikirim kemana juga susah, ya masih bisa dikerjakan. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan itu, Dr. Dav. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sih, Dr. Dav. Makanya kita masih masukkan itu. Ada tambahan dari Dr. Sally? Ya, saya rasa setuju. Jadi memang itu supaya, karena untuk treadmill ini kita banyak saya rasa berbagai center juga punyanya hanya treadmill. Jadi guideline 2019 juga menyatakan bahwa itu tergantung dari local expertise dan ketersediaan. Jadi kalau memang adanya itu ya boleh, hanya perlu ditekankan harus dikerjakan dengan caution, hati-hati, karena nanti interpretasinya bisa salah. Jadi benar-benar tidak boleh ada ST elevasi, ada ST depresi pada saat resting, misalnya seperti itu. Tapi kalau boleh saya menghimbau sih, karena sekarang CT ada di mana-mana dan 64 slides pun cukup, saya rasa sih paling tidak kita kerjakan itu. Atau kalau memang masih ragu, mungkin CT calcium score, dari calcium score itu kita bisa lebih yakin dibandingkan dengan treadmill. Mungkin demikian. Baik, jadi itu alasannya bahwa karena masih available. Terus kedua, tentu dari segi biaya ini ekonomis, dan ada beberapa hal yang kita bisa lihat tentunya tidak hanya dengan melihat ada perubahan segmen ST atau tidak, tapi juga menilai Duke treadmill score-nya ya, bahwa yang rendah itu kalau Duke treadmill score-nya di bawah 5, dan yang tinggi itu bila lebih besar dari 10. Itu yang lebih penting. Dan kedua juga mungkin kita perlu tahu bahwa ada false negatif ya pada pasien yang dilakukan treadmill stress test. Jadi selain untuk melihat iskemia, juga kelebihan dari stress test tentunya bisa melihat kapasitas fungsional. Dan kapasitas fungsional pun bisa menjadi prediktor mengenai kesintasan pasien. Mungkin itu yang bisa kita bantu mengapa kita, jadi kalau kita lihat panduan dari Perki yang dikeluarkan, kita belum meninggalkan pemeriksaan stress test dari EKG. Demikian, mungkin mudah-mudahan terjawab ya, Dr. Nakob. Kemudian ada juga pertanyaan dari Dr. Anindita, ini lebih teknis kayaknya. Ini kalau lagi ngelakuin stress echo, dosisnya udah maksimal. Dosis maksimalnya berapa ya, Dr. Aryo? 40 mikro. Kalau untuk diagnosis 40. Ya. Jadi kalau udah maksimal tapi target heart rate belum tercapai. Iya. Ya, jadi Ya, kalau kita tuh? lihat ya, protokolnya memang sebetulnya memang ada tempat untuk kita lakukan pemberian sulfasatropin di dosis tengah-tengah antara 30 mikro atau dekat-dekat ke 40 mikro. Tapi jujur aja saya mungkin mengerjakan sekali atau 2 kali. Problemnya di situ adalah kalau di protokol itu kalau dibaca lagi adalah bahwa sulfasatropin diberikan, tetapi kita juga mesti paham risikonya salah satunya ada membuat heart rate menjadi spike, jadi tinggi sekali ya tiba-tiba, dan bahkan mungkin bisa menimbulkan aritmia yang bisa menimbulkan keluhan pada si pasien, dan mungkin justru bisa membahayakan. Dan di situ memang makanya kalau kita menerapkan protokol pemakaian sulfasatropin, sebetulnya kita juga harus siap juga dengan penggunaan beta blocker IV. Tetapi rasanya itu availability ya di banyak tempat rasanya masih belum tersedia. Jadi itu masih menjadi pertimbangan, sehingga kami di harapan kita menggunakan metode hand grip test. Jadi pasien disuruh pompa-pompa mungkin dengan menggunakan bola-bola begitu ya, yang agak keras sedikit gitu untuk meningkatkan heart rate-nya. Yang saya kerjakan memang pada saat dosis sekitar 30 atau pertengahan 30 mikro lah. Itu juga sudah saya minta untuk melakukan pompa-pompa, sehingga saya lihat responnya bisa membuat irama lebih cepat tercapai, bahkan kadang-kadang sebelum kita naik sampai ke 40 mikro. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Tetapi ya tidak jarang juga kita mengalami karena pasien memang mungkin tangannya susah bergerak atau apa, juga sulit memang. Ya ini memang mestinya memang idealnya memang kita harus berikan sulfasatropin, tapi itu problemnya barangkali yaitu tadi bahwa
ketidaktersediaan beta blocker IV yang memungkinkan kita untuk mereverse kembali irama jantung yang terlalu cepat pada saat kita menggunakan svasaltropin. Tapi bisa dipakai yang tadi mungkin hand grip dulu aja lebih aman kalau menurut saya. Itu Dr. Dav. Terima kasih Dr. Aryo. Mungkin berikutnya ini yang lebih ke arah klinis ya. Jadi ada pertanyaan, apakah modalitas pencitraan ini bisa melihat angina vasospastik ya atau Prinzmetal angina? Bisa mengkonfirmasi. Ada yang mau ini? Oke. Mungkin saya bisa bantu, Dok. Ya. Jadi kalau angina vasospastik berarti ada spasme, kemudian itu menimbulkan keluhan. Dan kalau dia menimbulkan keluhan, seperti tadi kita sudah lihat dari iskemia kaskade, berarti seharusnya sudah ada masalah perfusi. Dan perfusi ini bisa dilihat dengan baik dengan MRI. Jadi kita mungkin kalau pada angina vasospasm bisa terlihat bahwa perfusi pada saat resting pun sudah ada masalah. Jadi saya rasa alat yang bisa melihat ini dengan baik adalah MRI karena spasial resolusi tadi sudah jauh lebih baik dari nuklir. Jadi kalau itu menimbulkan keraguan, kita bisa maju dengan invasif angiografi. Tapi kalau untuk pencitraan, saya akan menyarankan MRI. Ini di daerah, Mbak. Apa? Ini di daerah pertanyaannya. Iya. Kalau memang bisa, saya tidak ya kalau bisa karena nggak ada lagi, kalau saya nggak punya modalitas lagi karena memang MRI tidak banyak di mana-mana. Tapi kalau memang dia curiganya vasospasm, mungkin baik untuk dirujuk untuk supaya lebih tegak diagnosisnya. Mungkin ada pandangan lain. Ya, mungkin ya kalau vasospastik angina kita bisa reverse diagnosis ya. Istilahnya kita terapi kalau hilang atau kita memang lihat dari perubahan EKG-nya saat angina dan juga saat tidak angina. Tentunya diagnostik definitifnya adalah invasif dengan provokasi tes. Dan terus terang saya belum pernah ngerjain di sini ya. Kalau di Indonesia maksudnya. Itu aja sih masukan dari saya. Selanjutnya kita lihat. Oke, ini pertanyaannya mungkin perlu dikomentari. Ini ada pertanyaan dari Dr. Angge mengenai kasus-kasus CTO ya. Pada pasien-pasien yang CTO, tentunya pertanyaannya balik lagi, kita perlu menilai viabilitas miokard atau tidak. Satu, mungkin kalau isunya kita sudah bisa melihat adanya kolateral dari pembuluh darah, kolateral secara retrograd gitu misalnya. Apakah pada kasus tersebut kita perlu melakukan viability study atau pemeriksaan pencitraan untuk menilai viabilitas dari miokardnya, atau enggak? Apakah kita boleh berasumsi bila ada aliran retrograd itu ototnya masih viable? Mungkin Dokter Sally mungkin, apa Dokter Aryo? Siapa? Kalau saya dulu mungkin ya Dokter Dev ya. Ya. Jadi kalau kaitannya kalau untuk viability, kalau pasien dengan CTO mungkin kita menghadapi myocard yang hibernating. Jadi memang kalau dari saya cuma bisa melihat ya tes viability dengan menggunakan ekokardiografi dan menggunakan dopamine stress echo. Jadi kita bisa melihat apakah ototnya bisa dibangunkan dengan menggunakan dopamine untuk tahu apakah hidup apa enggak. Ya sekedar tentunya otot yang kita sasar adalah otot yang memang menjadi area distribusi dari daerah yang CTO tadi tentunya. Ya mungkin itu yang bisa saya yang bisa kita bantu dari Eko. Ya, Dokter Sally ada tambahan? Iya dok. Jadi saya rasa keputusan untuk merevaskularisasi CTO atau tidak
tergantung pada banyak hal. Pertama, pasiennya masih simptom atau tidak, karena pemeriksaan imaging selalu terkait dengan simptom. Kalau dia ada simptom kita maju, tapi kalau nggak ada simptom kita nggak apa-apain. Jadi dilihat dulu dia ada simptom atau enggak. Kemudian kalau ada simptom, ada tempatnya kita lakukan pemeriksaan viability untuk dilihat kira-kira masih ada viable atau tidak. Kemudian yang kedua adalah revaskularisasi juga tidak hanya revaskularisasi ini perlu melihat prognosis ke depan. Kalau memang pasien di CTO dan kemudian misalnya ada guideline tentang revaskularisasi yang menyatakan bahwa kalau dia masih ada trivasal disease dengan left main lebih dari 50%, mungkin CTO-nya bisa dibuka misalnya seperti itu. Jadi tergantung. Revaskularisasi tidak hanya tergantung dari CTO-nya itu sendiri, tapi masih banyak hal. Ada simptom atau tidak, kemudian prognosis ke depan untuk pasien bagaimana. Kalau dari saya demikian, Dr. Dav. Baik. Ada lagi tambahan? Oh, tadi Dr. Arya udah ya? Udah. Jadi mungkin tambahan dari saya ya. Tentunya kedua yang perlu dinilai adalah seberapa besar effort yang kita harus lakukan dalam melakukan revaskularisasi CTO tersebut ya. Terutama pada pasien yang mempunyai aliran secara retrograd dan berasumsi bahwa karena masih ada aliran ototnya masih hidup ya. Jadi kalau terlihat bahwa tindakan CTO ini akan sederhana, saya pribadi akan langsung kerjakan. Namun kalau dilihat bahwa tindakan ini akan menggunakan banyak device dan agak kompleks, tentunya saya lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan viability dulu agar effort yang kita lakukan ini dengan resikonya sepadan. Itu yang bisa saya kasih masukan ya. Tapi memang ada jurnal yang memperlihatkan bahwa aliran retrograd itu tidak menjamin bahwa ototnya masih viable, hanya melihat secara anatomi. Begitu juga sebaliknya, tanpa aliran bukan berarti ototnya non-viable. Jadi memang kalau dilihat ya, kita tujuan CTO satu simptomatik, sama kedua tentu meningkatkan ejeksi fraksi ya, sehingga kesintasannya bisa meningkat. Berikutnya, selamat siang, bagaimana tempat evaluasi imaging dalam menilai keberhasilan? Tadi udah disampaikan ya, bahwa untuk keberhasilan PCI tadi ada pemeriksaan MRI atau pemeriksaan SPECT itu paling nggak 3 bulan, sedangkan pada pemeriksaan untuk echo itu sebenarnya bisa dilakukan segera karena melihat selama fase stunning tidak terjadi stunning pada otot miokard tersebut ya. Baik, mungkin berikutnya nih saya surprise, udah tinggal berapa menit lagi nih? Ada 5 menit ya mungkin yang terakhir. Saya surprise juga nggak ada yang nanya soal peran modalitas ini pada era iskemia study ya, di mana hampir semua pasien pada iskemia study, baik iskemianya secara pencitraan itu cukup besar, selama dia tidak ada stenosis bermakna pada left main, itu sebenarnya obat dan indikasi intervensi, obat dan hasil intervensi koroner luarannya 3 tahun hampir sama ya. Jadi pada era ini sebenarnya apa peran modalitas pencitraan untuk meng-guide kita mana yang harus dilakukan revaskularisasi. Jadi revaskularisasinya tentunya tidak hanya PCI, tapi juga CABG seperti pada iskemia study. Ada komentar mungkin dari Dr. Sally dengan Dr. Aryo. Siapa dulu, Kak? Saya kah? Silakan. Ya.
Oke. Jangan lama-lama, tinggal 5 menit soalnya. Wah, mungkin lama, Mas. Makanya nggak ada yang nanya. Oke, jadi pokoknya saya simpel aja, Dr. Dap. Jadi kalau saya dari Eko, ya kita prinsipnya melihat fungsional ya. Jadi ya kita ibaratnya, kalau saya berpikir bahwa saya tadi menyampaikan yang awal tadi bahwa anatomi, fungsional, sensus sekian, kadang-kadang tidak berkorelasi dengan keluhan ataupun dengan kondisi dalam miokardiumnya karena banyak faktor. Dokter tadi sudah bilang masalah apa namanya networking pembuluh darah dan segala macam. Jadi banyak faktor. Jadi kalau saya prinsipnya saya hanya singkatnya menyampaikan bahwa ya mau saya tes fungsional itu sangat penting untuk melihat yang pantasnya yang mana yang harus dilakukan tindakan atau enggak. Untuk kaitannya sama klinis dan kemudian apa namanya outcome ke depan. Jadi ya itu tadi tidak semua anatomi yang kelihatan stenosis yang ini, tapi kalau dia fungsionalnya dia baik-baik aja, ya barangkali itu mungkin pesan yang mau disampaikan oleh si ischemia trial ini barangkali ya, dokter. Itu menurut saya, dok ya, saya masih lebih condong bahwa kalau bukan anatomi yang sifatnya mengancam jiwa seperti Lehman, di beberapa bagian mungkin we can just leave it. Kalau emang dengan ada bukti bahwa fungsionalnya nggak ada masalah, itu barangkali dokter. Ya. Jadi mungkin yang kalau saya take-nya lebih banyak pada prevensi sekunder jauh lebih penting dari tindakan ya. Ya. Karena tanpa prevensi sekunder tindakannya juga tidak akan memberikan luaran yang baik ya. Mungkin yang terakhir mengenai tadi kalau kita lihat dari panduan kita hampir semuanya rekomendasinya CTCA ya. Nggak ada yang hanya calcium score. Ya. Dan sebenarnya calcium score ini kan banyak juga ditawarkan ya. Dan tadi juga saya lihat dari rekomendasinya bahwa dengan nilai di atas 100 itu udah menjadi indikasi buat kita untuk memberikan statin dan antiplatelet. Jadi gimana komentarnya tuh mengenai calcium score? Karena ternyata ada juga keluar rekomendasinya kalau misalnya skornya di atas 100 atau 300 tadi itu. Coba 300. mungkin Dr. Sally 300. bisa. Ya. Ya. Jadi pertama calcium score ini radiasinya sangat-sangat kecil. Kemudian non kontras. Jadi itu keuntungannya. Jadi boleh dikerjakan pada medical check up biasa. Tapi kalau untuk CT tidak boleh medical check up. Jadi dari calcium score kita harapkan hasilnya kalsiumnya 0. Pada pasien-pasien yang risikonya rendah, kalsiumnya 0. Artinya kalau kalsiumnya 0, baik dia simptom maupun tidak simptomatik, studi dari MESA dan studi dari Framingham menyatakan untuk 5 tahun ke depan aman. Selama tidak ada diabetes, tidak ada family history, tidak ada kolesterol yang normal. Jadi untuk pasien-pasien yang low risk dengan calcium score 0, baik dia simptom ataupun tidak, ke depan 5 tahun ke depan aman, tidak perlu diulang. Pertama seperti itu. Tadi apa pertanyaan berikutnya, dok? Itu Tadi skor doang. Tadi calcium score aja karena kan ada screening dengan calcium score, sedangkan di rekomendasi kita kan nggak ada tuh rekomendasi calcium score. Yang ada adalah CTCA semua kan. Ya. Ini ya. Ya, jadi itu tambahan aja. Ya, jadi mungkin karena terutama pada pasien-pasien yang sudah ada simptom atau kecurigaan sedang atau tinggi, kita nggak ada. Jangan hanya menggunakan calcium score, karena kalau udah ada simptom dan probabilitasnya sedang tinggi, mungkin kita juga memang sudah mulai memberikan terapi statin dan juga antiplatelet ya. Baik, jadi nggak terasa akhirnya udah jam 3 juga akhirnya ya. Jadi mungkin dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan kepada yang mengajukan pertanyaan ya tadi sehingga membantu kita dalam melakukan diskusi, dan juga terima kasih kepada Dr. Sally dan Dr. Aryo yang telah memperjelas peran dari modalitas ini terutama dalam hal kelebihan dan kekurangan untuk mendiagnosa adanya iskemia, dan juga tadi kita banyak berdiskusi mengenai kemampuan diagnosa viabilitas. Baik, dengan ini
Saya ucapkan sekali lagi atas nama Perki, terima kasih atas partisipasi sejawat yang telah mendengarkan presentasi dan diskusi. Semoga ini bisa dapat banyak memberikan klarifikasi daripada pertanyaan lebih lanjut ya. Demikian, dengan ini saya tutup webinar kita kali ini. Sampai jumpa pada webinar Perki yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.